Kali ini saya akan mempresentasikan 3 jurnal yang berbeda yang berkaitan dengan 7 habits. Oke, baik guys, langsung saja kita bahas materi. Kita mulai dari jurnal yang pertama yang berjudul Analisis Implementasi Prinsip The Seven Habits dalam Membina Karakter Siswa di Lingkungan Sekolah Dasar. Fokus utama artikel ini yaitu pengembangan karakter siswa SD melalui integrasi The Seven Habits. Pendekatannya, dia menggunakan pendekatan literatur review dengan pendekatan kualitatif. Berikut temuan utama. Seven Habits membentuk karakter seperti tanggung jawab, disiplin, empati, kolaborasi, dan kepemimpinan. Peran guru sebagai teladan sangat penting. Kebiasaan seperti be proaktif membuat siswa mandiri dan bertanggung jawab. Berikut keunggulan. Menghadirkan integrasi prinsip ke dalam kehidupan sehari-hari siswa dan penguatan nilai karakter sejak dini. Berikut kita masuk ke artikel yang kedua yang membahas tentang penerapan konsep Seven Habits dalam profesi dosen. Artikel ini berfokus pada profesionalisme dosen melalui penerapan Seven Habits. Pendekatan, uraian konseptual dan reflektif. Temuan utama. Habits 1-3. Be proactive, begin with the end in mind. But first thing first. Pengembangan pribadi dosen. Habits 4-6. Penguatan hubungan antar pribadi, yaitu dosen dengan mahasiswa dan kolega. Habits 7, Seven Reksaw sebagai pembaharuan berkelanjutan. Berikut keunggulan. Menekankan hubungan antara efektivitas pribadi dan hubungan sosial dalam dunia akademik. Artikel 3 yang berjudul Implementasi 7 Kebiasaan dalam Menghadapi Globalisasi. Artikel ini dibuat oleh Hendrianto di tahun 2018. Fokus penguatan karakter dan kebiasaan di era digital sebagai dosen dan mahasiswa. Pendekatannya, studi reflektif dengan kerangka habits. Temuan utama dari artikel ini kurang lebih ada 3. Yang pertama, Seven Habits diterapkan untuk membentuk human teknologi, sumber daya manusia yang berpengetahuan dan berkarakter, menekankan keseimbangan antara teknologi dan karakter. Dan yang terakhir, dosen dan mahasiswa perlu bekerjasama membangun budaya proaktif, tujuan jelas, dan bersinergi. Berikut keunggulan, konteks kekinian dalam dunia digital dan tekanan globalisasi, serta integrasi teknologi dengan pengembangan karakter. Baik, sekarang kita masuk ke perbandingan utama antara 3 artikel ini. Yang pertama, aspek subjek. Artikel 1, subjeknya itu siswa SD. Artikel 2, subjeknya dosen. Dan artikel 3, dosen dan mahasiswa. Untuk fokus, artikel pertama berfokus pada pendidikan karakter. Artikel kedua berfokus pada profesionalisme dosen. Dan artikel 3 berfokus pada teknologi dan karakter. Berikut kita masuk ke perbandingan pendekatan. Yang pertama, artikel 1 literatur kualitatif, artikel 2 menggunakan pendekatan konseptual reflektif, dan artikel 3 menggunakan pendekatan reflektif berbasis data. Poin berikut penekanan habits. Artikel 1 menekankan penguatan karakter anak. Artikel 2 menekankan kemandirian dan komunikasi. Dan artikel 3 menekankan sinergi teknologi dan karakter. Berikut tantangan yang diangkat. Dalam artikel 1, tantangan yang dihadapi adalah kekerasan dan kurangnya karakter. Artikel 2, tantangannya adalah rendahnya profesionalisme dari seorang dosen. Dan artikel 3 adalah penyalahgunaan teknologi plagiarisme. Berikut yang terakhir, nilai tambah. Artikel 1, guru sebagai teladan. Artikel kedua, dosen sebagai pemimpin atau visioner. Dan artikel ketiga sebagai habits untuk sumber daya yang unggul.
Ketiga artikel ini menyepakati bahwa The Seven Habits merupakan pendekatan yang efektif untuk membentuk individu yang berkarakter dan produktif, baik di tingkat sekolah dasar, dosen profesional, maupun mahasiswa di era digital. Perbedaannya terletak pada subjek dan konteks penerapannya. Kurang lebih ada 3. Yang pertama, pada siswa SD, kebiasaan ini memperkuat fondasi karakter sejak dini. Pada dosen, mengarah pada pembentukan integritas profesional. Dan yang terakhir, dalam konteks globalisasi dan teknologi, digunakan untuk menyeimbangkan pengetahuan dan nilai-nilai moral. Secara keseluruhan, The Seven Habits dapat diadopsi secara fleksibel lintas usia, peran, dan zaman dengan hasil yang konsisten dalam membentuk usia yang berdaya saing tinggi dan berperilaku etis. Oke guys, kurang lebih itu saja presentasi saya pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.